Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Siotang dengan NPM 334190084. Di sini saya akan membahas materi tentang SPD, yaitu tentang materi equal charge. Pertama, saya akan membahas latar belakang. Latar belakangnya itu pertama adalah metalurgi serbuk, yaitu suatu rute pemrosesan utama untuk menghasilkan produk berbentuk yang hampir bersih. Dan sintering ini pada suhu tinggi biasanya digunakan untuk mengurangi jumlah porositas dari komponen yang dipadatkan. Namun, proses sintering ini tanpa tekanan konvensional dan tidak menyebabkan hilangnya semua porositas dan juga dapat menyebabkan pertumbuhan butir yang tidak menguntungkannya. Lalu, keterbatasan yang paling umum proses ini adalah perubahan drastis pada dalam dimensi awal sampai kebutuhan untuk menerapkan sebagian besar suhu tinggi untuk mencapai produk yang sepenuhnya padat. Baru-baru ini metode deformasi plastis parah telah digunakan untuk mengatasi keterbatasan ini, yaitu SPD. Teknologi ini proses inovasi yang digunakan untuk produksi material berstruktur nano yang massal dengan sifatnya yang menarik. Umumnya, bahan SPD ini mengalami torsi tekanan tinggi dan tekanan sudut saluran yang sama dengan suhu kamar. Lalu, pengaruhnya pada suhu tinggi pada SPD ini juga dipelajari dengan memberikan panas eksternal dalam suatu seperti difusi yang bergantung waktu tentang melalui mobilitasnya, yaitu mobilitas atom dan kekosongan yang diaktifkan secara termal. Namun, dalam mengalami anil ini, sampel paduan ini yang diproses dengan iket menyebabkan ZR terbalik menjadi sebuah transformasi ZR dan mempelajari efek gabungan dari SPD. Dan proses anil ini yaitu pada baja karat 316 Ln untuk mencapai sifat mekanik yang sangat baik. Mereka melaporkan bahwa baja 316 Ln ini berbutir sangat halus dan dicapainya setelah anil yaitu pada suhu lebih tinggi. Selanjutnya, SPD dapat mengatasi masalah porositas sisa daripada pengotornya selama pemrosesan dan produk baru dengan bahan struktur nano yang terbatas. Diketahui juga bahwa deformasi parah ini hingga di tingkat atom dapat secara signifikan memperbaiki struktur mikronya yang mengarah ke sifat menarik dan bahan berstruktur nano. Saya akan menjelaskan selanjutnya adalah teori. Untuk proses SPD yang terbaru yang digunakan sebagai proses konsolidasi adalah Edward Channel Angular Pressing atau Edward Channel Angular Torsi. Yaitu ada juga dengan torsi tekanan tinggi yang itu disebut HPT dan entruksi torsi. Untuk penekanan sudut, saluran sama tekanan balik, dan penekanan saluran entruksi di ke depan. Dan metode ini sangat baru yang diberi nama dengan Edward Channel Angular Pressing dan Torsion. Dalam prosesnya, ini adalah merupakan perwarnaan Greiser yang diterapkan secara intens dan menyebabkan keretakan atau lapisan oksidasi permukaan pada partikel logam. Sebagai konsekuensinya, proses kondensasi ini dapat digunakan pada suhu yang lebih rendah daripada proses konvensional. Salah satu teknik yang menyajikan ini menemukan beberapa dan berbagai penerimaan, yaitu adalah NCAP. Ada juga banyak peneliti yang ditangani dengan mencari NCAP dengan menjadi bubuk, misalnya aluminium murni, lalu komposisinya berbasis aluminium, serbuk Cu, itu. Dan seperti yang diterapkan dalam menerapkan proses SPD ini mengurangi suhu yang diperlukan untuk konsolidasi serbuk logam. Namun, karena sifat mampu membentuk moderat dan juga tingkat difusi yang sangat rendah dalam partikel serbuk logam, yaitu pada suhu kamar, sedikit upaya juga telah dilakukan untuk mengonsolidasi dengan proses SPD ini pada suhu kamar. Oleh karena itu, sepenuhnya belum dapat dicapai dengan struktur mikro yang lebih sedikit. Sifat sampel ini dibuat sebagai dibandingkan dengan menghasilkan proses yang baik. Hal ini menunjukkan pada ikatan aluminium partikel dan sifat material dan mekanik unggulnya dan sampel padat penuh. Dan diperoleh juga untuk menerapkan pengamatan yang dianggap
pada teknik SPD baru ini dimodifikasi dengan memproduksi sampel padat pada massal dan berbubuk logam. Untuk metode SPD ini, beberapa keunggulan dibandingkan dengan produksi berstruktur nano seperti deposit, uap fisik, penggilingan bola, sintesis struktur kimia, dan deposit uap. Lalu, untuk selanjutnya, SPD ini mengatasi proses porositas sisa dan pengotoran selama pemrosesan dan produksi bahan yang berstruktur nano dan tak terbatas. Diketahui bahwa deformasi parah ini ditingkatkan pada signifikan untuk memperbaiki struktur mikro dan mengarah pada sifat yang menentukan sifat mekanik dan sifat bahan. Lalu untuk para magnet di alam, pada struktur ini, struktur kristal monoklinik yang baru ini dan magnetik spontan pada suhu kamar. Kekuatan mekanik bahan porositas yang dikaitkan dengan ukuran butir dan hubungan tersebut didefinisikan dengan baik dengan menguatkan tegangan luluh yang dimanfaatkan dengan tegangan gesek. Untuk pemilihan proses inkjet didasari pertama adalah proses inkjet adalah proses yang paling efektif di antara proses SPD. Lalu untuk yang kedua, relatif tidak menjadi perubahan penampang yang melintang. Lalu yang ketiga, meningkatkan kekuatan material dapat dilakukan pada temperatur yang rendah. Yang keempat, proses inkjet mudah terintegrasi dalam intrusi serta menghasilkan produk dalam skala bulk dan batangan. Pada aplikasinya, yaitu pada SPD ini, yaitu material komposit dengan proses yang dibutuhkan atau iket. Ada juga pada penelitian, yaitu pada penelitian angkatan darat ataupun suatu alutsista. Dan untuk alutsista ini dibutuhkan juga pada proses iket. Lalu ada juga pada proses manufaktur yang lainnya, ada itu otomotif, dan selanjutnya aplikasi selanjutnya pada dunia medis. Selanjutnya membahas eksperimen produce. Dalam penelitian ini diambil sampel dengan bubuk aluminium murni komersial pada ukuran rata-rata 50 mili dan berbentuk beraturan yang digunakan sebagai bahan awal. Lalu menunjukkan mikrograf yang serbuk minimal awal karena kemampuan kerja yang buruk pada suhu sekitar. Diketahui bahwa selama konspen serbuk logam melalui iket, serbuk ini menjadi tergrementasi saat melalui atau melewati bidang geser. Untuk mencegahnya, massa logam ini disarankan untuk menggunakan kaleng berdinding tipis selama kondensasi serbuk logam melalui iket. Dalam penelitian ini, ada juga tembaga digunakan yang dibuat dari batangan paduan tembaga dan aniline pada suhu 550 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu didapatkan mikrograf SME dari serbuk aluminium awal digunakan sebagai bahan awal. Dan mikroskop optik ini digunakan untuk mempelajari bentuk, ukuran, dan distribusi porositas dalam sampel yang dibuat melalui proses iket. Struktur butirnya sampel iket ini juga dipelajari menggunakan mikroskop optik. Pada metode integrasi ini digunakan untuk menentukan ukuran butir. Dan mikroskop elektronik ini pemindai yang berproses pada 20 kV yang juga digunakan untuk mempelajari bentuk porositas secara lebih, dan pengamatan SMA ini digunakan untuk mengusulkan mekanisme eliminasi pori selama proses iket. Dan massa jenis ini sampelnya diukur berdasarkan prinsip Archimedes dengan menggunakan air suling. Selanjutnya adalah skema 2 dimensi tembaga dapat diisi oleh serbuk AL. Dan di sini merupakan partikel AL dengan 70 mili dindingnya, lalu ada chopper can dengan 75 mili, lalu ada berbanding atau lebarnya dengan 12 mili. Dan di sini adalah intervalvular air partikel yang dimasukkan ke dalam skema 2 dimensi ini. Dan sifatnya, mekanik sampel ini dihasilkan dan diperiksa menggunakan uji kekerasan mikro, yaitu compressed figures.
Penggunaan kekerasan ini dilakukan untuk menggunakan beban 100 gram dan waktunya 15 detik. Pengujian kompres juga dilakukan pada sampel pada suhu kamar dan rasionya sekitar diameter 1,5:1 dan kecepatan RAM-nya 0,2 milisecond. Selanjutnya adalah skema 2 dimensi ICAT-D. Pada sebuah mekanismenya diusulkan dengan sajian skematik untuk perubahan bentuk porositas. Pada butiran material disalurkan keluar berputar menyebabkan terciptanya pita geser di bagian stasioner pada saluran keluar. Pita geser ini dibuat dengan batas antara bagian stasioner dan berputar di saluran keluar. Wilayah ini juga ditunjukkan pada gambar tersebut. Untuk penciptaan pita geser ini akibat rotasi DN yang digunakan atau diproses oleh torsi ekstruksi atau TE. Berupa kali ini menunjukkan bahwa rotasi ekstruksi di sekitar porosnya mengarah ke pembentukan pipa geser yang menyebabkan perubahan bentuk pori dan penutupan pori. Pada penghapusan pori tersebut, ada proses ICAT ini dibagi menjadi 3, ditunjukkan pada gambar. Agar lebih jelas secara ilmiah, ada semua struktur mikronya diambil. Nanti akan dibahas juga dan dapat dianalisa. Untuk fenomenanya yaitu bahwa porositas memanjang secara elips dan 3 dimensi karena pemeriksaan metalografi. Selanjutnya ada prepisas 2 dimensi dari mekanis yang diusulkan untuk perubahan penutupan bentuk pori dan menunjukkan relatif sampel yang diukur dengan setiap lintasan ICAT. Beberapa infeksi metalografi yang telah diselidiki dengan sampel pada pemrosesan ICAT. Dan sampel ini dihasilkan dengan nilai kerapatan yang menunjukkan tren meningkat dengan jumlah lintasan. Namun tren ini tidak benar. Pada proses ICAT ini, 4 mas yang disebabkan oleh terciptanya retakan makro pada sampel tersebut setelah menerapkan deformasi plastis yang parah. Retakan ini mungkin menghasilkan karena kurangnya kemampuan bentuk material setelah mentoleransi nilai formasi plastiknya yang tinggi setelah 4 lintasan. Pada titik ini, material yang diperkeras kerja tidak akan mentoleran deformasi plastik lagi, dan pengerasan kerja lebih lanjut menyebabkan kegagalan. Dan pada proses yang ditunjukkan pada proses 4 tahap di mana retakan makroskopik pada permukaannya dilacak, maka bilah kesalahan yang ditampilkan pada grafik menyebabkan kecil terdeteksi sampel kecuali yang dihasilkan pada lintasan keempat ICAT yang disebabkan oleh retakan makro yang dibuat. Untuk tren peningkatan nilai densitas ini dengan jumlah lintasan yang dicari dalam peran retakan geser pada proses konsolidasi yang dijelaskan oleh termaksud pada dipertimbangkan untuk meningkatkan kepadatan sampel ICAT yang termaksud pada fragmentasi lokal dengan interpolarisasi mekanik dan penataan kembali. Faktanya dapat dijelaskan beberapa besaran tegangan yang dikenal sebagai ICAT yang dibandingkan dengan ICAP yang menghasilkan konsolidasi yang lebih efisien daripada ICAT. Dengan semua fenomena yang pentingnya di lintasan pertama deformasi yang diterapkan oleh nilai kerapatan relatif yang akhir dan nilai densitas relatif secara pemrosesan lintasan masing-masing adalah 86,4 dan 96. Selanjutnya adalah kerapatan relatif sampel ICAT dan masing-masing luluh dengan gambar metalografi yang sesuai. Pada ICAP pas 1, pas 2, dan pas 3. Lalu pada ICAT juga ada perbandingan pas 1, pas 2, dan pas 3. Selanjutnya ada grafik rata-rata kekerasan figure sampel per nomor yang melewati dan ukuran butir versus jumlah lintasan. Untuk mengevaluasi efektivitas pada proses kondensasi ini, nilai kekerasan mikro figures diukur dengan menerapkan setiap lintasan ICAT dan ICAP yang menunjukkan nilai kekerasan mikro rata-rata setiap sampelnya, yaitu setiap yang lulus, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Dan sampel ini meningkat dengan jumlah lintasan di kedua metode fabrikasinya tersebut. Namun, nilai kekerasan mikro ini pada lintasan keempat melalui ICAT berkurang dengan cara signifikan. Fakta ini disebabkan oleh pembentukan retakan pada sampel ini yang dibatasi sebelumnya
dan kecenderungan peningkatannya, pada nilai kekerasan mikro bertambah jumlah lintasan menunjukkan peningkatan proses konsolidasi dan seiring dengan bertambahnya jumlah lintasan dan nilai densitasnya menurun. Untuk material ini menahan deformasi porositas lokal sehingga jumlah porositas tersisa struktur mikronya yang rendah menyebabkan ketahanan material yang lebih tinggi terhadap deformasi plastis dan nilai kekerasannya yang lebih tinggi. Selain itu, pengukuran ukuran butir menyebabkan peningkatan nilai kekerasan. Selanjutnya adalah struktur bagian normal ICAT. Di sini ada pas 1, pas 2, pas 3, dan pas 4, dan akhirnya yang terakhir. Dan ini merupakan jumlah porositas yang tersisa dan meningkat di tepi tengah, yang merupakan alasan utama penurunan nilai kekerasan mikro tersebut. Seperti selama prosesnya, tren ini penurunan nilai renggangan ini dapat diharapkan dari tepi ke pusat dengan konsekuensi peningkatan populasi porositas dari tepi ke pusat yang jelas. Dan dicatat juga pada tembaga dapat memberikan tekanan hidrokstaktik pada partikel bubuk dalam kaleng yang memiliki maksimum pada proses jumlah hidrokstaktik yang masuk akal dan kurangnya permukaan ke pusat, dan fenomena ini menyebabkan meningkatnya jumlah porositas. Selanjutnya adalah distribusi kekerasan dalam sampel ICAT dan ICAP yang diproses untuk satu lintasan dari permukaan ke pusat. Dan di sini trennya menurun dari Vickers berbanding dengan normalization di forward and to center. Nah, biasanya sampel ini diproduksi melalui rute metalurgi serbuk yang menunjukkan aktivitas yang buruk. Telah terbukti pada penggunaan proses SPD menunjukkan beberapa kemajuan yang lebih baik dan kerugian yang dia teratasi. Dalam studinya, uji kompresi ini digunakan untuk mengevaluasi perlakuan deformasi plastik dari sampel konsolidasi secara eksklusif. Hal ini disebabkan karena ada retakan pada sampel yang mengarah ke fragmentasi di tahap awal uji kompresi. Dan tren ini, peningkatan tegangan luluh sampel di kedua metode fabrikasi dilihat dalam peningkatan jumlah lintasan. Perilaku ini dapat diperhitungkan dari evaluasi porositas dengan akumulasi regangan dan efek ukuran butir. Selain itu, tegangan luluh yang lebih tinggi untuk sampel ICAT dibandingkan dengan sampel ICAP dilacak dengan jumlah lintasan yang sama. Nilai regangan gesernya lebih tinggi dan menyebabkan penyempuran butir yang intens. Densifikasinya yang lebih baik dapat menyebabkan tegangan luluh yang lebih tinggi, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Dan ada kurva juga regangan sampel dibuat melalui kedua metode menunjukkan tren saturisasi dengan diagram tidak menunjukkan pengerasan kerja cukup besar dari tegangan luluhnya. Perilaku ini merupakan karakteristik sampel diproses dengan teknik SPD. Dengan kata lain, bahwa sampel curah yang dihasilkan proses SPD ini tidak akan menunjukkan pengerasan kerja yang cukup besar ketika diuji dengan uji tarik atau uji tekan. Selanjutnya adalah metalografi dari ICAT dan ICAT. Pada gambar ini menunjukkan versi unggul dengan suhu yang pada sampel ICAP dan ICAT, dan diintervensi dengan pertimbangan jumlah regangan pada geser yang lebih tinggi. Pada prosesnya ada 5 sampel dan dikenakan pada semakin tingginya regangan geser, densitasnya akan lebih baik yang terjadi ikatan pada kuat antara partikel yang diharapkan berlawanan dengan sampel ICAP. Dengan menahan deformasi plastik, terjadi kegagalan pada sampel ICAP. Setelah deformasi plastik sangat kecil pada uji kompresnya, dan kegagalan ini disertai dengan penurunan tegangan aliran pada nilai regangan tertentu. Jumlah regangan ini ditoleransi dan meningkat dengan jumlah lintasan yang merupakan hasil pengurangan jumlah porositas dan penciptanya ikatan pada lebih baik dengan partikel. Selain itu, deaktivasi internal juga lebih tinggi sampai ICAP ini dalam bentuk porositas yang tersisa karena bentuk porositasnya dari memanjang sampai cap menjadi bulat pada sampelnya. Selanjutnya adalah mikrografi oktiv dari distribusi porositas dari permukaan ke pusat dalam signifikasi yang dihasilkan menerapkan satu lintasan ICAP dan ICAT
dari kurva tegangan dengan tegangan kas dari sampel metabolisme dari proses ICAP dan ICAT. Pada mekanismenya didorong dengan regangan geser dengan meningkatkan jumlah regangan, devisikasinya dengan meningkat secara drastis. Seperti yang dilihat pada gambar, deformasi ini mampu meningkatkan densitas sampel pada suhu kamar dan meningkatkan tidak cukup untuk menciptakan kebaikan pada saluran partikel. Hal ini disebabkan oleh kontak geser yang rendah antara partikel untuk mendorong tingkat adhesi dan ikatan difusi paling signifikan. Fakta ini diverifikasikan dengan mempertimbangkan hasil pengukuran densitas dan uji kompres pada sampel ICAP. Tindakan densitas ini yang tinggi dan nilai kekuatan ikatan yang rendah dapat disimpulkan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang di bawah dan di banyak tegangan luluhnya pada ICAP, yaitu sekitar 100 MPa. Dengan nilai aktivitas rendah, densitasnya sampel meningkat dengan meningkatkan jumlah lintasan. Dalam ICAT ini, jumlah regangan geser yang dikenakan pada sampel perlintasan sangat meningkat. Setelah konsekuensinya yaitu kontak geser antara partikel yang didorong dan akibatnya tercipta perekat atau ikatan difusi antara partikel yang terjadi. Asumsi ini dapat diverifikasi dengan mempertimbangkan uji kompresnya dan menunjukkan tegangan lelu pada yang sampel konsolidsasinya dengan lebih tinggi, sekitar 120 MPa. Semua sampel ini menunjukkan deformasi plastik yang cukup besar. Ini merupakan bukti kekuatnya tingkat adhesi yang lebih tinggi dari ikatan difusi pada makrograf, dan tingkatan kerusakan berkurang dengan meningkatnya jumlah lintasan. Namun, sampel ICAT ini tetap mempertahankan bentuk deformasi yang menyebabkan partial barreling membentuk saat sering terjadinya pada material curah, yaitu setelah uji kompresi. Hal ini juga dianggap sebagai bukti daktilasi yang tinggi pada serbuk terkondensat oleh melalui ICAT pada suhu kamar. Selanjutnya adalah sampel yang makrografis, sampel yang telah melakukan uji kompresi. Kita bisa lihat pada ICAT ada sampel pas 1, pas 2, dan pas 3, sedangkan pas 4-nya tidak ada. Lalu untuk ICAP yaitu ada pas 1 dia terbelah, pas 2 terbelah, dan pas 3 ada kegoresan, dan pas 4 berbentuk yang berbeda. Di sini kita dapat lihat beberapa makrografi yang berbeda dari hasil perekatan tersebut. Selanjutnya kita sudah masuk kesimpulan. Kesimpulannya pada presentasi kali ini yaitu pada proses ICAT, pada kombinasi ICAT dengan deformasi torsi yang diperkenalkan untuk konsolidasi serbuk logam, yaitu pada bubuk aluminium murni komersial yang berhasil dikonsolidasi pada suhu kamar dengan memanfaatkan proses ICAT. Hasil pada pengukuran densitas menunjukkan bahwa densitas relatif sampelnya meningkat dengan meningkatnya jumlah pada lintasan sampel ICAT dan memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan sampel ICAP. Sebuah mekanisme juga diusulkan untuk perubahan bentuk pori dan penutupan berdasarkan inspek metalografi. Dapat terlihat juga dalam bentuk porositasnya yang berubah dan memanjang pada proses tahapan ICAP dan menjadi hampir bulat pada satu tahapan berputar selama ICAP. Hasil ini ada uji kekerasan mikro yaitu pada Vickers telah menunjukkan nilai lebih tinggi untuk pada sampel yang diproduksi ICAT dan dibandingkan dengan proses produksi ICAP. Dengan meningkatkan jumlah lintasan, pada tren ini peningkatan lintasan atau peningkatan nilai kekerasan mikro telah diamati dan hasil uji kompresinya menunjukkan nilai kekuatan luluh yang dihasilkan daktil yang tinggi untuk sampel ICAT. Oke, cukup sekian presentasi dari saya, Andre Siotang. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar atau pertanyaan bisa komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.